Tahukah Anda yang menentukan, bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman. Terbongkar pernyataan Ustadz Adi Hidayat soal nasab Ba'alawi dan peranan para habaib Ba'alawi di balik kemerdekaan negara tercinta kita, Republik Indonesia. Teman-teman, mari kita lihat dulu videonya seperti apa. Tahukah Anda yang menentukan, bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Beliau yang mengusulkan hari Jumat itu pukul 10 itu untuk proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Demikian pula, tahukah Anda siapa yang mengkreasikan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Dialah seorang Habib, bahkan yang diabadikan dengan nama bandara terkenal di Kalimantan itu, yaitu Habib Sultan Hamid yang kedua, yaitu Habib Sultan Hamid Al-Qadri. Tahukah Anda siapakah yang menjadi bapak Paskibra di Indonesia ini? Siapakah yang menghadirkan himne tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal dengan 17 Agustus tahun 45 itu, yang diperdengarkan bahkan oleh anak-anak SD sampai dengan orang-orang dewasa? Dialah seorang Habib yang tidak banyak diketahui, Habib Hussein Mutahhar. Tahukah Anda yang menentukan, bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Beliau yang mengusulkan hari Jumat itu pukul 10 itu untuk proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Demikian pula, tahukah Anda siapa yang mengkreasikan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Dialah seorang Habib, bahkan yang diabadikan dengan nama bandara terkenal di Kalimantan itu, yaitu Habib Sultan Hamid yang kedua, yaitu Habib Sultan Hamid Al-Qadri. Tahukah Anda siapakah yang menjadi bapak Paskibra di Indonesia ini? Siapakah yang menghadirkan himne tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal dengan 17 Agustus tahun 45 itu, yang diperdengarkan bahkan oleh anak-anak SD sampai dengan orang-orang dewasa? Dialah seorang Habib yang tidak banyak diketahui, Habib Hussein Mutahhar. Saya tuh paling senang kalau lihat Habib Umar, paling senang saya. Karena paling Habib Umar itu, kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, itu saya paling pas melihatnya gitu. Susah saya mengungkapkannya itu. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi dan sebagainya. Itu, jadi kita tuh melihatnya juga senang, nyaman. Nggak percaya silahkan Bu, belajar tentang senyumnya Nabi. Dari istri Nabi selalu harmoni, bilangnya sayang, kadang bercanda. Itu kalau lagi bikin adonan Bu, tepung, Nabi itu masih sempat mencolek tepungnya, kemudian ditepikan di keningnya Sayyidah Saudah. Itu tuh sudah di atas 70 tahun. Lalu ketawa bersama, sayang, Masya Allah. Kapan kakek dan nenek terakhir kali panggil sayang itu? Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Itu kurang lebih nasab ya. Jadi Muhammadiyah itu artinya apa? Secara nama juga jelas, genealoginya jelas sampai ke Nabi Adam alaihissalam.
Jadi kalau di Quran disebutkan ya bani Adama 7 kali disebutkan, itu Anda yang dipanggil itu. Salah satunya. Nah, tapi problemnya dipanggil itu untuk apa? Nah, risalah bermuhammadiyah kemudian dirumuskan dengan sangat luar biasa dan presisinya tinggi di setiap lapisan bidang-bidang kehidupan. Dibawa ke hukum kita punya majlis tarjih. Dibawa ke dalam nuansa penyampaian risalah Islam kita punya majlis tabligh. Dalam bidang pendidikan kita punya Dikdasmen dan turunan-turunan yang lainnya. Nah sekarang apa yang harus kemudian disirapkan dari risalah ini sehingga nilai-nilai pendidikan Islami itu bukan sekedar menjadi nilai panduan kehidupan, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan dan diserap dalam satu majlis di dalam Persyarikatan Muhammadiyah dikenal dengan majlis Dikdasmen. Itu materi yang akan coba kita share. Saya tidak berusaha memberikan materi, tapi hanya men-share kembali apa yang Al-Quran, kemudian hadis dan para ulama kita telah rumuskan di masa lalu untuk value-nya kita serap diterapkan di era kekinian. Karena risalah Islam itu selalu ada dua aspek, solih dan muslih. Jadi belum jadi muslim yang seutuhnya kalau baru jadi soleh. Soleh itu untuk pribadi. Soleh itu untuk pribadi. Tapi ketika kepribadian itu sudah mampu diimplementasikan, memberikan dampak kebaikan bagi lingkungan, bagi sekitarannya, dan dedikasinya diniatkan sebagai ibadah, maka berubah dari soleh menjadi muslih. Ini saya sangat menyayangi Habib Muhammad bin Anis ya. Masya Allah. Anis dari kata al-ins, saya pernah sampaikan saat di Jakarta, dari kata anusah, akarnya al-ins, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Artinya sosok yang lembut, ramah, tampak, dan selalu disandingkan dengan jin dalam Al-Quran. 18 kali disebutkannya. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Selalu gitu. Untuk membedakan ada bagian-bagian tertentu yang tidak sama antara manusia dengan jin. Di manusia itu halus, lembut. Makanya yang disebut makhluk halus itu ya ini. Manusia tampak, jin tidak. Manusia tampak, jin tersembunyi. Karena itu disebut dengan jin. Semua dalam bahasa Arab yang depannya jim dengan nun itu pasti tersembunyi. Jin disebut jin karena tersembunyi. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang bermasalah. Saya serius. Apalagi manusia yang cari penampakan jin. Janin, perempuan punya janin karena tak nampak dalam pandangan saat ini. Jannah, surga, karena belum tampak saat ini. Yang jim dengan nun, yang tampak cuma satu, namanya jun ya. Ada jin dengan jun. Jinnya tidak tampak, junnya tampak. Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mewakili Abuya Dimyati bersama-sama dalam kesepuhan PWI LS Indonesia bersama Abuya Muhtadi Dimyati maksud saya, dan penyerahan untuk Gus Fuad dan Gus Fakih diberikan tanda kehormatan sebagai anggota kehormatan PWI LS kepada Gus Fuad. Yang kedua, KRT Muhammad Fakih Wira Hadi Ningrat. Demikian berbagai macam keputusan PWI LS dalam Rakernas, selain dari apa yang telah diputuskan dalam sidang pleno, diulangi lagi. Pertama adalah pengangkatan Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai kesepuhan. Luar biasa teman-teman pendapat Ustadz Adi Hidayat ya mengenai nasabah Alawi ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.